Selamat berjumpa di pembelajaran otomatisasi tata kelola keuangan untuk kelas 12 program keahlian OTKB. Untuk bab yang pertama, kita akan belajar tentang aplikasi komputer untuk administrasi keuangan. Pada kesempatan ini, kita akan memahami dua hal terlebih dahulu, yaitu pengertian dan fungsi aplikasi komputer itu sendiri dan apa saja macam-macamnya. Baik, kita mulai dari pengertian aplikasi. Apa itu aplikasi? Aplikasi adalah suatu alat atau media apa saja untuk mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan sehingga akan tercapai tujuan yang diharapkan, baik secara efektif maupun secara efisien. Efektif itu sering kita kenal dengan istilah tepat guna dan efisien tepat waktu. Tepat guna artinya aplikasi yang kita pakai sesuai dengan kegunaannya, itu namanya efektif. Dan efisien artinya tepat waktu. Maksudnya dengan menggunakan aplikasi tertentu diharapkan kita dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Lebih-lebih akan lebih baik kalau lebih cepat. Jadi tidak tertunda-tunda atau malah lama. Itu justru namanya tidak efisien. Sedangkan pengertian aplikasi komputer itu sendiri adalah aplikasi yang digunakan pada komputer yang bertujuan untuk membantu manusia dalam hal penyelesaian pekerjaan, baik pekerjaan sederhana maupun pekerjaan kompleks. Itulah perbedaan antara pengertian aplikasi dan aplikasi komputer. Sekarang fungsi aplikasi komputer. Sedikitnya ada 3 fungsi aplikasi komputer. 1. Terciptanya administrasi keuangan yang baik. Tentunya yang benar juga, karena dikatakan baik kalau benar dan dikatakan benar kalau baik. Fungsi yang kedua, aplikasi komputer dapat digunakan untuk mengontrol transaksi, untuk meminimalisasi defisit anggaran yang berlebihan. Jadi boleh saja defisit, tapi jangan berlebihan. Ya kira-kira 1% lah ya, layak, relatif itu. Dan yang ketiga, fungsinya mempercepat dalam hal penjumlahan, posting akun. Posting itu artinya memindahkan dan membukukan atau pemindah bukuan, itu artinya posting. Sampai pada pembuatan laporan keuangan. Tentu akan mengalami kesulitan apabila pembuatan laporan keuangannya dilakukan secara manual. Disinilah pentingnya aplikasi komputer untuk mempermudah atau mempercepat pembuatan laporan keuangan sehingga akan diperoleh cara kerja yang efektif dan efisien. Kami tambahkan tentang pentingnya laporan keuangan. Sesungguhnya laporan keuangan itu apa pentingnya? 1. Mengetahui perkembangan usaha mengenai besar kecilnya laba atau rugi yang dialami perusahaan.
perusahaan itu mendapatkan laba berapa atau mengalami kerugian berapa, itu bisa dilihat pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Yang kedua, pentingnya laporan keuangan adalah sebagai dasar perhitungan pajak. Kita tahu di negara Indonesia, pajak masih memberikan kontribusi yang besar untuk pendapatan negara. Nah, setiap perusahaan punya kewajiban membayar berapa besarnya pajak, dasarnya dapat dilihat pada laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan akan mempermudah dalam pengajuan kredit. Kita juga tahu perusahaan kadang membutuhkan dana yang bisa diperoleh dari kreditor dengan syarat 5C, karakter, capability, capacity, capital, dan condition of economic. Nah, untuk capability, untuk capital, untuk condition of economic itu bisa dilihat dari laporan keuangan yang menjadi syarat ketika mengajukan kredit baik ke lembaga keuangan berupa bank maupun non-bank. Dan di sini pun dapat dilihat apakah perusahaan itu memiliki kredibilitas atau tidak. Itulah pentingnya laporan keuangan bagi perusahaan, lebih-lebih bila menggunakan aplikasi komputer di dalam menyajikan atau membuat laporan keuangan. Selanjutnya mengenai macam-macam aplikasi komputer untuk administrasi keuangan. Sampai saat ini di negara Indonesia sudah cukup banyak macam-macam aplikasi komputer untuk administrasi keuangan. Di antaranya satu, Mind Your Own Business atau yang lebih dikenal dengan istilah MyYob. MyYob adalah aplikasi akuntansi terpadu yang memadukan beberapa program dengan fasilitas lengkap, fleksibel, dan mudah digunakan, sehingga menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan akurat. MyYob ini memiliki beberapa versi, di antaranya ada MyYob Basic, MyYob Accounting versi 17, versi 18, plus 13, dan ada juga MyYob Premier. Untuk aplikasi MyYob ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Aplikasi yang kedua, Omega Accounting. Omega Accounting adalah software yang mudah dan ringan, serta dapat mendukung segala keperluan wirausaha. Nah, software ini sangat cocok bila dipakai untuk para wirausahawan untuk membuat laporan penjualan, pembelian, distribusi, produksi, maupun kepentingan-kepentingan yang lain dalam mengembangkan usahanya. Yang ketiga, Microsoft Office Accounting Express atau MOAE. MOAE ini adalah software laporan keuangan yang dapat dikerjakan oleh siapapun tanpa pengetahuan akuntansi yang mendalam. Software ini sangat cocok untuk siapa saja yang baru memulai atau belum memiliki kepahaman yang mendalam tentang akuntansi. Bagi pemula barangkali begitu.
Yang keempat, accurate accounting. Software ini cocok untuk pemilik usaha kecil menengah atau UKM. Bukan usaha yang besar, bukan, yang kecil. Karena sangat mudah dan praktis. Yang kelima, Oracle Corporation. Oracle Corporation ini adalah salah satu perusahaan utama pengembang sistem manajemen basis data yang juga mengeluarkan software bernama Oracle. Yang keenam, ChrisHand. ChrisHand adalah software database yang membantu perusahaan mempersiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam perhitungan dan penyelesaian pajak. Aplikasi berikutnya, yang ketujuh, yaitu K-System. K-System ini merupakan program terpadu operasional dan akuntansi yang telah didesain secara khusus agar cocok dan sesuai dengan kondisi di negara Indonesia. Yang kedelapan, SEC-ECPEC-ERP merupakan software akuntansi yang didesain untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, baik perusahaan dalam skala besar maupun kecil. Jadi tadi kalau di depan ada software yang khusus untuk perusahaan kecil atau UKM, untuk software SEC-ECPEC-ERP ini bisa juga dipakai untuk perusahaan yang sudah sangat besar. Yang kesembilan, Zahir Accounting Software adalah aplikasi keuangan yang dikeluarkan dan diperuntukkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan development atau pengembangan software akuntansi. 10. ChrisHand General Ledger. Ini ada beberapa versi. Di antaranya versi yang keempat ini dapat digunakan oleh semua jenis usaha, baik usaha dagang, usaha industri, apalagi jasa, serta dapat mencatat nilai mata uang asing dan membuat jurnal selisih kurs secara otomatis. Ini keunggulan aplikasi ChrisHand General Ledger, khususnya versi yang keempat. 11. Software QuickBooks Enterprise Edition 5 atau edisi yang kelima. Software ini berfungsi sebagai reminder multi-departemen, multi-gudang, payroll, multi-cabang dengan fasilitas sinkronisasi yang sangat powerful. Yang ke-12, Accurate. Dan Accurate ini juga banyak versi, diantaranya versi 33 ini merupakan aplikasi yang mendukung aplikasi perpajakan di Indonesia. Berikutnya aplikasi keuangan yang ke-13, QuickBooks Online. QuickBooks Online merupakan software yang dapat melacak billing dan payment. 14. FreshBooks adalah software yang memiliki fitur yang sangat komplit dan mudah untuk digunakan.
Selain itu, software ini juga dapat menerima pembayaran online yang sangat memudahkan bagi penggunanya. 15. Innosoft Cash Organizer adalah aplikasi akuntansi yang memberikan fitur yang mudah untuk merencanakan pengeluaran dan tabungan masa depan. 16. Uncle Bill. Uncle Bill ini merupakan software keuangan yang sangat cocok digunakan bagi yang masih pemula. 17. Payroll adalah software yang berguna untuk pengelolaan data-data karyawan sekaligus mengelola sistem penggajiannya, termasuk mencetak slip gaji atau payslip. Selanjutnya, aplikasi yang ke-18, S-Track Money, adalah software yang dapat digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, utang piutang, aset, serta investasi. 19. Real Time Budget. Real Time Budget ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyusun grafis, baik grafis pengeluaran ataupun grafis pendapatan. Dan yang ke-20, Money Manager X adalah aplikasi keuangan pribadi terlengkap yang dapat mendata pemasukan, pengeluaran, jumlah uang di rekening, aset, dan juga saham dengan memperhitungkan pendapatan dan pengeluarannya. Demikian 20 macam aplikasi komputer yang dapat digunakan dalam mengelola administrasi keuangan. Tentunya masih banyak lagi software komputer, karena software komputer ini akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya dan selamat berjumpa di pertemuan berikutnya.